saya Kris Sofian, saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi Sistem Manajemen. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah administrasi server. Nah, jadi tugas praktikum kita kali ini adalah untuk menginstalasi NFS server pada CentOS 7 ya teman-teman. Nah, apa sih NFS itu? Nah, NFS atau Network File System adalah protokol yang digunakan untuk berbagi sistem file melalui jaringan. NFS mungkin pengguna di satu mesin untuk mengakses file yang disimpan di mesin lain dalam jaringan dengan cara mirip dengan mengakses file lokal dalam panduan ini. Kita akan membahas langkah-langkah detail untuk menginstal dan memproduksi NFS server pada CentOS 7. Oke, di sini sudah ada petunjuk penginstalan dari dosen ya teman-teman. Kita tinggal mengikuti saja. Oke, di sini persyaratan sistemnya yang pertama, sebelum memulai instalasi NFS server, pastikan kita telah memenuhi persyaratan sistem berikut. Yang pertama, mesin yang menjalankan CentOS 7. Lalu yang kedua, hak akses root atau hak akses sudo ya. Oke, itu langkah pertama, kita akan memperbarui sistem. Sebelum menginstalasi NFS server, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menginstalasi sistem operasi kita ke versi yang terbaru. Oke, kita masuk dulu ke OS-nya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke langkah 1, kita pastikan terlebih dahulu OS kita tuh sudah bisa running Yum ya teman-teman. Nah, gimana sih kalau misalkan OS itu tidak bisa running Yum atau ada error pada saat running Yum? Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, ada file system /dev sr0. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk partisi ISO ya teman-teman, partisi ISO yang telah kita mounting di VirtualBox. Nah, untuk caranya kita bisa ke setting ya teman-teman. Kita ke setting, lalu kita ke storage. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah memilih ISO OS yang teman-teman install, dan jangan lupa diklik live CD DVD-nya dan klik OK ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu teman-teman bisa create directory atau create folder dengan cara mkdir /monit cd-room. Di sini karena saya sudah create foldernya, jadi ada error seperti ini teman-teman, atau path exist. Nah, terus setelah buat directory, gimana lagi? Nah, caranya kita mounting si partisi ISO tersebut ke directory monit cd-room dengan cara mount dev sr0 monit cd-room. Nah, dan gini teman-teman bisa klik OK, teman-teman, klik enter. Nah, setelah ini sudah selesai, directory dan mountingnya sudah selesai, maka pastikan teman-teman untuk file system monit cd-roomnya sudah termounting ya teman-teman. Di sini ya, di sini kan sudah tampil nih, ada /mnt cd-room. Nah, oke, kita lanjut ke konfigurasi yum-nya teman-teman. Itu di etcd etc yum.repos di. Nah, teman-teman di sini bisa masuk ke path ini dulu. Terus teman-teman ketik ls-art. Nah, di sini ada CentOS base.repo. Nah, teman-teman perlu konfigur repo-nya di situ ya teman-teman, dan sesuaikan path-nya sesuai dengan yang kita mounting tadi. Nah, teman-teman bisa copy dulu si base repo existing dengan cara copy atau backup ya teman-teman. cp CentOS repo CentOS base Nah,
lalu CentOS base repo.bug. Jangan lupa pakai bug ya untuk format si filenya menjadi format backup. Nah, setelah itu teman-teman bisa delete file existingnya itu, delete CentOS base repo. Nah, kalian delete, lalu teman-teman create filenya lagi dengan cara di vi atau nano ya, bebas, CentOS base .repo. Nah, nanti teman-teman di sini samakan konfigurasinya seperti yang saya konfigur ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa shift titik 2 lalu wkey untuk menyimpan file yang sudah kita modify ya. Nah, lalu teman-teman bisa pastikan apakah YUM-nya sudah berhasil atau belum. Kita klik YUM Repolish, teman-teman bisa langsung coba apakah YUM-nya berhasil atau belum. Kita tekan YUM, install NFS utils. Oke, di sini NFC-nya sudah terinstall teman-teman. Maka untuk step 2 ini sudah selesai teman-teman. Lalu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step ketiga. Dari petunjuk, perintah ini akan menginstal paket NFS teman-teman. Langkah 3 ini untuk menyiapkan direktori berbagi atau sharing ya. Setelah menginstal paket NFS server, langkah berikutnya masalah menyiapkan direktori yang akan dibagikan melalui NFS. Jadi kita dapat memilih direktori apapun di sistem kita untuk digunakan sebagai direktori berbagi. Misalnya dalam penuan ini kita akan menggunakan direktori data sebagai direktori berbagi. Oke, pertama kita perlu create dulu direktori data ya teman-teman, dengan cara dengan komen mkdir/data. Nah, lalu setelah itu kita jika di petunjuk menunjukkan step keduanya, ubah owner directory menjadi NFS nobody. Oke, kita change ownernya ya teman-teman dengan komen chown NFS nobody /data. Kita cek ini ada /data. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman permissionnya untuk usernya NFS nobody dan grupnya NFS nobody. Nah, berikutnya kita berikan izin dan tulis kepada NFS nobody dengan menjalankan perintah berikut. Oke, kita sekarang menjalankan perintah untuk change permissionnya ya teman-teman. Change permission read write-nya. Oke, dengan cara chmod atau change modify 755/data. Nah, kita cek lagi teman-teman. Nah, sebentar, sepertinya oh ya, sudah sesuai teman-teman. Ini J7 itu melambangkan 7 itu RWX ya teman, RWX, lalu 5 itu RX, dan 5 itu RX. Jadi urutannya tuh biasanya user, group, dan order ya teman-teman. Atau usernya sendiri berarti dia memiliki akses read, write, and execute ya teman. Lalu untuk grupnya bisa dikasih permission read dan execute, dan untuk ordernya atau user lainnya sama juga ya mas, ya teman-teman, itu diberikan akses atau diberikan permission read and execute. Oke, berikutnya kita ke langkah 4. Konfigurasi NFS server setelah direktori berbagi setelah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi NFS server untuk mengizinkan akses ke direktori tersebut. Oke, kita buka
Oke, kita ke VI, etc export. Nah, di sini kita tambahkan slash data bintang rw sing no put squash no squash. Sebentar saya masuk dulu teman. Seperti ini underscore. Nah teman, untuk arti dari script yang kita tambahkan ini seperti yang disampaikan oleh petunjuk soal. Jadi berarti ini mengizinkan semua host di jaringan untuk mengakses directory data dengan izin baca dan tulis atau read write ya. Lalu opsi sync yaitu untuk mengharuskan setiap perubahan pada server disinkronisasi dengan kalian sebelum aksi berikutnya dilakukan. Lalu ada opsi no root request yang dimana memungkinkan pengguna no root di klien untuk memiliki hak akses root di server. Lalu ada opsi all request yang dimana memungkinkan semua pengguna di klien untuk memiliki hak akses yang sama di server. Lalu yang lanjut ke step berikutnya teman-teman. Jadi setelah kita menambahkan baris tersebut, simpan dan keluar dari editor text. Oke, kita klik escape, kedua teksnya untuk menyimpan. Oke, setelah itu untuk melakukan perubahan pada konfigurasi NFS server, kita perintah berikut di terminal. Oke, kita aktifkan export fs min a. Sebentar. Syntax error based option list. Teman-teman, saya coba measure dulu. Evaluations, no root request, no root all request. Oke, sudah bersih teman-teman. Tadi harusnya tidak pakai spasi ya. Oke, selanjutnya langkah kelima menjalankan dan mengaktifkan NFS server setelah mengonfigurasi NFS server selesai. Oke, kita jalankan NFS server ya teman-teman dengan command system ctl start NFS server. Oke, kita cek statusnya. Oke, di sini NFS servernya sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita enable si NFS servernya agar pada saat reboot NFS servernya auto up ya teman-teman. Biar tidak perlu nge-start manual. Dan command sistem ctl ini statusnya kita ganti jadi enable aja. Oke, sip. Kita cek juga lagi statusnya. Oke. Sip. Sini sudah set enable dan statusnya sudah running ya teman-teman. Oke. Sebentar saya baca-baca dulu petunjuk soalnya. Oke, dari sisi source-nya kita sudah selesai teman-teman. Kita tinggal lanjut ke sisi kliennya. Setup NFS di server masternya. Selanjutnya kita akan setup di server Slack-nya teman-teman, untuk atau server kliennya.
Oke. Oke, sekarang kita buka server kliennya teman-teman. Ini di sini saya sudah coba install server CentOS juga. Oke, ini adalah server client untuk NFS ya teman-teman. Oke, coba kita ikuti lagi petunjuk yang diberikan oleh dosen. Oke, mengakses directory berbagi data dari klien. Nah, setelah NFS diinstal dan dikonfigurasi di server master, kita dapat mengakses directory berbagi dari klien dalam jaringan yang sama. Oke, yang pertama ada beberapa hal yang kita perlu ketahui ya. Pertama, pastikan klien kita menjalankan OS yang sama. Lalu dan support untuk NFS ya. Sebenarnya tidak harus sama saja teman-teman. Ini saya sebelumnya ada case juga yang sama, yaitu NFS dari Windows ke Linux, dari Linux ke Windows. Jadi sebenarnya NFS ini tidak harus menggunakan OS yang sama aja ya teman-teman, tapi bisa menggunakan OS yang berbeda. Oke, tapi karena di video soal ini diarahkan untuk menjalankan OS yang sama, maka saya buatlah OS klien ini dengan CentOS 7 juga. Oke, lanjut kita ke tahap berikutnya, yaitu untuk buka terminal pada klien dan jalankan perintah berikut untuk menginstal paket NFS. Oke, kita coba install paket NFS-nya teman-teman. Command U install NFS utils. Nah, ini kan error ya teman-teman. Kita coba samakan. Bentar. Kita samakan konfigurasinya seperti server sebelahnya teman-teman. Kita coba backup dulu file existing. Jangan pakai format Postbak ya untuk membackup. Oke, lalu kita remove. Klik ya. Lalu kita buat file baru teman-teman. Oke, untuk konfigurasinya samakan dengan di server sebelah ya. Karena local repo lalu name-nya local repository. Lalu URL yang mau dipanggilnya zero Indo 1 GPG checknya GPG checknya menjadi 1 juga, dan coba BP key
ATM. Oke, kita sudah selesai teman. Kita jangan lupa membuat direktori untuk repo-nya. Namanya cd-room. Sorry. Oke, baca SPK, kamu DSR0 cd-room. Teman-teman kita coba satu di total boxnya apakah sudah termounting atau sebelum. Ya, ini sudah termounting. No audio phone mati. Oh, sorry. Kita coba cek lagi. Ini harusnya sudah terbaca teman-teman. Oke. Untuk cd-romnya sudah termounting teman. Oke, kita coba Yum Repolish. Yum clean all. Basic. Startnya udah cukup lah. Oh iya, sorry. Ini kita kurang file. Oke. Yum clean all lagi. Yum Repolish. Sip. Sekarang kita coba Yum install NFS utils. Oke, di sini NFS utils udah install teman-teman. Coba kita make sure dulu npr get NFS. Oke, sini NFS utils sudah terinstall ternyata. Oke teman-teman, untuk langkah berikutnya kita akan membuat directory baru untuk naming file system atau naming directory yang akan digunakan oleh NFS-nya ya teman-teman. Oke, kita coba buat directory yang tadi
slash mnt nfs. Oke. Selanjutnya jalankan perintah berikut untuk melanjutkan mounting directory berbagi dari server ke directory client. Oke. Terkait ini, teman-teman pastikan koneksi dari server client ke masternya sudah tembus ya teman-teman. Ini karena saya menggunakan IP yang satu segmen, jadi kita tidak perlu open firewall atau open network ya teman-teman. Jadi harusnya ketika kita demounting itu langsung connect. Oke, kita coba saja. Kita ketikkan mount, lalu IP7-nya, IP master ini teman-teman. 12.374/data mnt nfs. Oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman, sudah berhasil memounting. Nah, kita berhasil memounting NFS dari server master 92.98.374 ke directory client mnt nfs. Oke, kita coba sekarang untuk tes touch file teman-teman. Apakah sudah berbagi folder atau belum? Oke, kita masuk ke directory-nya ls alt. Kita coba ketikkan touch test 2. Apakah filenya sudah sharing atau belum? Oke, di sini di server client sudah ada file test 2 ya teman. Sekarang kita coba cek di server masternya. Oke, ini saya sekarang sudah ada di directory sales data ya teman-teman. Oke, kita coba cek sekarang apakah file yang kita buat di server client sudah berbagi atau sharing atau belum. Oke, di sini di server masternya sudah terlihat teman-teman. Untuk file NFS-nya berarti ini kita simpulkan sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Mohon maaf ya ada kekeliruan atau kesalahan. Izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.